Sebelum mulai, izin kita sama-sama doa dulu ya. Bapa, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu lah kami ada boleh di penghujung acara ini Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar ini adalah sesi-Mu. Mari Engkau penuhi kami, singkapkan kami Yesus lebih lagi apa yang menjadi isi hati-Mu, nyatakan buat kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati untuk Roh Kudus mengajar kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, Shalom, salam kenal. Saya dengan Jerry, saya kesini bersama dengan mantan pacar saya dan anak saya. Ya, mantan pacar yang sana jadi istri maksudnya ya. Oke Bapak Ibu, tadi udah kenalan ya. Oke, sekarang kita mau saya orangnya kinestetik, jadi saya jalan-jalan, maaf ya. That's okay. Jadi pagi hari ini, udah siang ya. Kita mau belajar tentang His Heart. Ini bicara tentang apa sih yang jadi isi hatinya Tuhan gitu loh. Ya, jadi waktu kemarin saya dikasih kesempatan untuk bawa ke sini, Tuhan berbicara banyak tentang isi hatinya. Dan saya harap pagi ini kita bisa sama-sama buka hati, apa sih isi hati Tuhan. Ya, oke Bapak Ibu, kita mau mulai. Oke, kita mau mulai ayat yang ditulis di dalam Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. 2, 3. Amin. Teman-teman, ini adalah salah satu dari sekian banyak ungkapan dari isi hati Tuhan yang mau dicurahkan buat kita semua. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Seperti sesi-sesi yang Bapak Ibu semua sudah dengar dari awal sesi sampai sekarang sesi terakhir ini, tidak ada satupun juga rancangan yang jahat berasal dari Tuhan. Ada amin? Amin ya. Oke, di sini adalah salah satu bukti kalau rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan sukacita, bukan kecelakaan, ya. Dan yang luar biasanya adalah yang terakhir ya Bapak Ibu, hari depan yang penuh kedukaan. Harapan. Jadi makanya saya diberkati dengan ayat ini. Saya bisa melihat kalau Bapa yang kita sembah itu adalah Bapa yang selalu memberikan harapan demi harapan, yang tujuannya cuma satu, dia mau menyatakan kasihnya kepada kita. Ya, nah sekilas saya mundur di belakang, kisah di Yeremia 29 ini kisah dijelaskan waktu pada saat bangsa Israel itu kehilangan arah, dia mengalami dibuang dari Babel. Ya, jadi bangsa Israel itu mengalami nggak tahu mesti bagaimana, putus asa dan ketidakpastian. Ya, jadi hidupnya terasa gagal total. Jadi nggak tahu harus berbuat seperti apa. Ini hal yang pernah dirasakan oleh bangsa Israel waktu pada saat mengalami pembuangan di Babel. Ya, pertanyaannya teman-teman, siapa di sini yang belum pernah mengalami hal seperti ini? Ada? Siapa yang sudah pernah mengalami ini? Atau siapa yang sedang mengalami ini? Cuma satu ya. Oke. Bapak Ibu, satu hal yang kita tahu, apapun yang kita sedang alami hari ini, Tuhan punya rancangan yang penuh dengan harapan, penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya. Nah, kita sudah tahu kalau di sini ayatnya menyebutkan bahwa tidak ada rancangan yang buruk dari Tuhan. Pertanyaannya teman-teman, kenapa ya kadang-kadang kita sebagai manusia ya tidak bisa merasakan rancangan yang damai sejahtera itu? Kita tidak pernah bisa merealisasikan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya, saya ulangin terus ya, tidak ada sesuatu yang jahat yang berasal dari Tuhan. Kalau ada yang jahat yang kita alami, itu berarti karena siapa? Karena kita sendiri. Saya kira di sini mau nyalain iblis. Karena saya bisa kalau ngelainin, dari siapa rancangan yang jahat dari iblis? Iya, memang betul dari dia. Tapi kadang-kadang didasari oleh karena kita sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu,
Di sini yang luar biasa itu adalah waktu pada saat bangsa Israel ini mengalami keputusasaan, justru disinilah Tuhan sedang berkata, aku tetap punya rencana loh buat kamu. Dahsyat ya Tuhan? Baik nggak? Baik. Kalau Allah-Allah yang lain, saya nggak tahu ya, bukan nyebut ya. Mungkin waktu pada saat mengalami tekanan, tidak bisa memberikan janji yang seperti ini. Tapi di sini waktu pada saat bangsa Israel mengalami tekanan, dia bilang, aku tetap punya rencana. Apapun yang sedang kamu alami, keputusasaan, kegundah-gulanaan, masalah yang tidak pernah bertubi-tubi, aku tetap punya rencana terhadap kamu. Dan yang luar biasa adalah, dia tetap menyertai kita. Ada amin? Oke. Pertanyaannya sekali lagi, kenapa kadang-kadang kita tidak pernah bisa masuk ke dalam rencana Tuhan dalam hidup kita? Jadi sekali lagi mohon izin, saya sharing pagi hari ini based on atas dasar kesaksian hidup saya. Ya, jadi yang pertama itu adalah iblis sengaja merusak. Ya, salah satu yang dirusak itu adalah gambar Bapa di dunia. Siapa gambar Bapa di dunia? Ayah kita. Ya, jadi iblis sengaja merusak gambar Bapa di dunia ini sehingga akhirnya kita tidak bisa mengenal Bapa surgawi dengan benar. Akhirnya waktu kita tidak bisa mengenal Bapa surgawi dengan benar, hidup kita tidak akan pernah mengalami kemaksimalan. Ya, saya di sini bukan mengajak Bapak Ibu untuk menyalahkan ayah yang di dunia. Nanti saya akan jelaskan. Ya, jadi iblis sengaja merusak gambar Bapa di dunia. Sehingga akhirnya kita tidak pernah mengalami kemaksimalan. Karena kenapa? Kita nggak bisa lihat Bapa surgawi. Bapa surgawi yang tidak terlihat kan. Yang kelihatannya kan Bapa jasmani kan. Nah akhirnya karena yang kita lihat Bapa jasmani yang modelnya itu adalah ayah yang diktator, terus Bapak yang pemarah, Bapak yang cuek, Bapak yang suka memukul, Bapak yang suka menuntut, Bapak yang menceraikan ibunya, sehingga gambaran ini itu seringkali kita anggap Bapak surgawi juga seperti ini. Sampai sini paham Bapak Ibu? Bisa paham nggak di sini? Bisa ngerti ya? Karena gambaran Bapak di dunia kita dirusak oleh iblis, dirusaknya caranya gimana? Nih kayak gini nih, Bapak yang diktator, Bapak yang pemarah, Bapak yang cuek, Bapak yang suka memukul, suka nuntut, menceraikan ibunya, sehingga gambar diri kita robek. Waktu gambar diri kita robek, kita nggak bisa lihat gambaran Bapa surgawi dengan benar. Itulah yang menjadi penghalang salah satunya, sehingga kita tidak bisa mengalami kemaksimalan dalam hidup. Di sini kita mau kupas tuntas ya. Oke, problemnya itu adalah karena kita tidak bisa melihat gambaran Bapa surgawi, kita seringkali melihat Bapa surgawi adalah Bapa yang suka menghukum. Bapak yang pemarah, Tuhan yang pemarah, Tuhan yang menuntut, Tuhan yang egois. Pertanyaannya teman-teman, di sini siapa yang pernah merasakan kalau Bapak surgawi, Tuhan itu adalah Tuhan yang suka menghukum, Tuhan yang suka marah, Tuhan yang bisa cuma nuntut doang, Tuhan yang hanya egois mementingkan dirinya sendiri. Siapa yang pernah merasakan kayak begini? Puji Tuhan cuma satu. Yang lain nggak pernah ya? Hah? Nggak? Bener nih. Nggak ngaku kali ya? Oke, teman-teman. Saya adalah orang yang seperti ini. Ya, jadi saya pernah, sorry ya kalau saya pakai bahasa saya ini, saya pernah menghujat Tuhan dengan hujatan, kamu nggak adil. Kamu hanya bisa menciptakan saya, hanya bisa menghukum saya karena masa lalu saya kelam. Nanti saya akan cerita pelan-pelan teman-teman. Terus Tuhan yang bisanya pemarah, menuntut dan egois. Jadi kata-kata ini keluar, ini sebenarnya ini dari gambaran saya teman-teman ya. Jadi ini saya tidak bilang yang lain ya. Saya bilang ini adalah gambaran saya dulu. Karena gambar diri saya dulu robek banget. Ya. Oke. Pertanyaannya, apakah Tuhan seperti ini? Apakah Tuhan adalah Tuhan yang bisanya seperti ini nih? Ini cuma sebagian kecil. Kalau dijabarin lagi bisa lebih panjang lagi. Apakah Tuhan seperti ini? Seperti ini? Enggak. Tuhan itu adalah Tuhan yang melindungi kita. Tapi kenapa seringkali kita nggak pernah bisa melihat ini tameng? Ini kan ibaratnya kita ya manusia ya.
Kenapa kita nggak bisa ngelihat tamengnya dia? Kita hanya bisa melihat batu-batu nih yang menghantam kita. Padahal batu yang menghantam kita itu nggak pernah menyakiti kita loh. Sesungguhnya Tuhan udah kasih tameng, gitu loh. Ya, itu adalah Tuhan. Tuhan yang sebenarnya sudah memberikan seal, perlindungan dia tuh abadi sebenarnya. Tapi karena kita yang buka celah, akhirnya ya kemaksimalan itu tidak kita dapatkan dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, dampaknya itu adalah, nah ini, manusia menjadi gak percaya diri. Manusia itu minder. Terus kemudian iri hati, ngelihat orang yang lebih dari kita kayaknya udah sirik banget. Kemudian kesulitan membangun hubungan. Kenapa? Merasa kayaknya gak layak. Merasa kayaknya, ntar kalau gue ngomong, gue dikucilin. Ntar kalau gue salah ngomong, gue akan dihujat. Apa kalau bahasa sekarang dibully gitu ya. Nah kemudian dampaknya yang lain apa? Depresi, mengalami kecemasan. Akhirnya emosionalnya cenderung melukai dan menyerang orang. Ya. Terus kemudian yang lainnya lagi adalah sulit tunduk pada otoritas. Jadi sulit untuk bisa menghormati orang, sulit untuk tunduk kepada otoritas waktu diberikan sesuatu, sulit untuk tunduk. Kemudian merasa terabaikan dan tidak dicintai. Ini adalah dampaknya dari tipuan-tipuan yang tadi saya jabarkan teman-teman. Ya, siapa yang pernah ngalamin ini? Di sini holy semua bu, mantap. Teman-teman sekali lagi, ini saya. Dulu saya kayak gini. Jadi sekali lagi saya bilang ini adalah saya bisa kayak begini nih, gambaran saya. Ya, bersyukur kalau teman-teman sini nggak ada ya, nggak ada yang mengaku ya. Oke. Oke, yang lain-lain. Teman-teman jangan marah ya, saya suka bercanda ya. Oke, berikutnya itu dampaknya itu adalah mudah tersinggung. Ayo, orang ngomonginnya misalnya Pak Imam sama Bu Jen lagi ngobrol berdua, tuh saya lihat, ini ngomongnya asik banget. Di sini saya ngomong, itu pasti lagi ngomongin gua tuh, pasti ngomongin gua tuh. Itu saya dulu, bener. Padahal beliau berdua ngomong mah urusan yang lain gitu ya. Jadi itu saya dulu. Terus kemudian takut gagal. Nggak berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Kenapa? Negative thinking. Belum coba, udah takut gagal. Gitu ya. Terus kemudian takut dinilai, takut dikritik. Akhirnya, karena takut dinilai, takut dikritik, nggak berani untuk tampil. Kenapa? Egonya takut terusik. Gitu ya. Pemalu, putus asa dengan diri sendiri. Jadi pemalu, bukan malu-maluin, tapi ujungnya malu-maluin. Pemalu gitu loh. Jadi putus asa. Terus kemudian sering malah tertuduh. Nah, ini adalah senjata yang paling besar, teman-teman. Yang saya alamin itu adalah rasa tertuduh itu paling besar. Ya seperti yang tadi, hal yang gampang itu orang-orang itu ngomong pada urusan orang lain udah tertuduh. Terus merasa kayaknya orang ngomong kayak lagi begini nih. Kayak tadi nih, Ibu Jen, Pak Fido Vidi itu sharing firman, waduh itu pasti ngomongin gua tuh. Wah ini kurang ngajar ya. Padahal beliau mah ngomongin apa kata firman kan? Nah itu tertuduh. Itu dulu saya gitu. Ini orang nih jangan-jangan nih si Bu Citra ngomongin kejelekan saya depan Bu Jen nih, makanya Bu Jen ngomongin di mimbar. Itu saya dulu. Ya. Sekarang kita bisa ketawa. Dulu saya marah-marah. Ya. Apa sekarang pada diem pada begitu nih? Enggak ya, saya percaya sudah ada Roh Kudus yang melawan kita semua. Amin. Oke, yang terakhirnya itu adalah suka membandingkan diri dengan orang lain. Karena kenapa? Merasa kayaknya kenapa? Karena nggak pernah puas. Karena nggak pernah puas, jadi dibandingin sama orang lain. Orang punya apa, gue juga mau ah. Orang beli apa, gue juga bisa ah. Jadi rasa kompetisinya itu besar. Ya, ini semua adalah gambaran dari orang yang jiwanya robek. Kenapa bisa jiwanya robek? Karena tidak menemukan gambaran Bapa dengan benar. Ya, ini survei yang membuktikan seperti itu. Dan ini sekali lagi adalah dari saya pribadi. Ya, nah pertanyaannya teman-teman, siapa yang mau tetap di posisi seperti itu? Ada yang mau? Ada yang nggak mau? Banyak yang angkat tangan nih, yang nggak angkat tangan nih. Jadi maunya gimana dong?
Mau keluar ya, pasti mau cari solusi ya. Nah, teman-teman tahu nggak? Solusinya itu adalah buat saya pribadi. Yang membuat saya breakthrough itu adalah melepaskan pengampunan. Ya, jadi di Matius 6 ayat 14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Karena sesungguhnya waktu kita tidak mau mengampuni, itu akan membuat kita semakin terikat. Saya cerita ya, saya adalah dari latar belakang keluarga yang bukan keluarga yang berada. Kemudian saya dibesarkan itu hanya 3 bulan, terus kemudian saya diambil sama nenek saya. Karena mungkin dia lihat cucunya ganteng, jadi diambil kali gitu ya. Jadi nggak bercanda ya. Jadi maksudnya gini. Jadi akhirnya saya tumbuh dengan orang tuh yang sakit hatinya luar biasa sama orang tua. Kenapa? Karena saya merasa saya dibuang. Saya merasa saya nggak ada harganya gitu loh. Walaupun di kakek nenek saya dimanjain. Oh, fasilitas full. Gitu ya. Sampai akhirnya belakangan itu makanya gini. Karena saya tidak bisa menemukan figur orang tua yang benar, terutama ayah saya. Itu akhirnya jadi seperti itu. Saya bertumbuh akhirnya dari nenek meninggal, saya ikut tante saya sama om saya. Jadi hidup tuh dari apa ya? Dari hutan satu ke hutan berikutnya gitu. Hutan belantara berikutnya gitu ya. Jadi akhirnya saya tumbuh jadi anak tuh yang seperti kayak tadi tuh yang saya sebutkan tadi ya. Jadi saya yang ada di hati saya itu adalah cuman satu. Singkat kata ya karena waktu ya. Sakit hati saya luar biasa banget sama orang tua. Terutama dengan papa. Sampai yang ada di niat saya cuma satu sama orang tua saya. Gua akan bales semua kesalahan yang lu pernah bikin sama gua akan bales. Emang lu pikir enak hidup jadi macam kayak gua? Lu nggak tahu begitu gua kesiksanya. Gitu loh. Ya. Jadi akhirnya saya timbul, ya itulah kayak tadi lah. Jadi ya kalau saya jelasin terlalu panjang, untung tadi saya udah tulis gitu. Jadi kalian bisa ada gambarannya. Sampai akhirnya belakang yang saya salahkan setelahnya itu siapa? Tuhan yang saya salahkan. Saya bilang, Tuhan kamu nggak adil. Seperti yang tadi saya bilang, kamu hanya bisa kamu cuma bisa menciptakan saya dengan satu maksud, supaya saya menderita. Itu dulu saya. Sampai akhirnya saya mau bunuh diri. Tapi untung nggak jadi. Ya, kalau nggak jadi Anda nggak bisa lihat orang ganteng kayak gini. Oke ya, sampai akhirnya teman-teman satu titik. Ini saking banyaknya mau cerita panjang bener ini nih. Karena ini storiesnya bener-bener ini sangat memberkati saya. Jadi sampai akhirnya belakangan saya tumbuh jadi orang yang pokoknya penuh kepahitan tuh sama orang tuh gimana sih gitu ya. Jadi teman-teman di sini kalau pernah ngalamin mungkin tahu lah itunya ya. Jadi akhirnya sampai akhirnya yang paling melukai saya itu adalah saya merasa kayaknya orang-orang tidak terima saya. Kalian tahu nggak? Saya punya saudara banyak. Waktu saya ke tempat saudara saya sampai nggak berani. Kenapa? Karena saya takut kalau saya datangnya ke saudara saya akan bilang, lu kesini mau ngapain? Lu cuma mau pinjam duit doang ya? Ngerti gak maksudnya? Jadi saking itu, jadi hidup dengan penuh tuduhan, intimidasi, negatif thinking terus gitu loh. Jadi akhirnya membuat saya hidup sendiri, gak bisa apa-apa gitu loh. Dan akhirnya, sekali lagi saya bilang saya dari keluarga yang tidak berada. Waktu saya di posisi tersebut, saya tumbuh jadi anak yang money oriented. Money oriented itu segala sesuatu uang. Karena saya pikir dengan saya punya uang, I can do all things. Ya, sampai akhirnya dengan singkat kata ya, saya hidup mulai coba sana, coba sini. Karena anugerah Tuhan, umur 20 tahunan, saya diberikan kesempatan untuk punya berkat seperti orang umur 40 tahun. Jadi, saya punya uang. Uang itu tuh orang bisa dapetin tuh kalau secara normal tuh umur 40 tahun baru bisa ngedapetin. Tapi saya pernah di posisi tersebut, teman-teman. Nah, waktu pada saat saya susah, saya berpikir dengan saya punya uang, saya bisa punya segalanya. Tapi waktu saya mencapai di posisi tersebut, saya bisa berbuat segalanya. Bahasanya, saya mandi di Singapura, makan siang di Hong Kong, tidur di Jepang, ilustrasi ya, itu bisa. Tapi, nah ini yang saya mau jelaskan.
Saya bisa melakukan segala sesuatu, tapi apa yang saya pikir waktu saya susah itu saya bisa dapetin waktu saya punya duit, tapi di situ saya tidak mendapatkan. Kayaknya tuh masih ada yang kurang, kayaknya masih ada yang kosong, kayaknya tuh masih ada sesuatu tuh yang aduh, tinggal 5 menit. Buset, cepetan. Oke, jadi kayaknya masih ada yang kurang, sampai akhirnya belakangan saya merasa hidup tuh buat apa gitu ya. Sampai akhirnya ternyata yang kurang itu apa tau nggak? Damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan itu tidak saya temui. Ya, sampai akhirnya belakangan di situ saya dipulihkan untuk bisa melepaskan pengampunan ke orang tua saya. Ya, singkat kata akhirnya saya sudah berkeluarga, istri saya itu ngomong sama saya. Istri saya kan juga tahu papa saya seperti apa kan. Dia ngomong sama saya, "Jer, kok lama-lama saya lihat kelakuan papa kayak kamu ya?" Ketawa, kebalik. Maksud saya gini loh, kok lama-lama saya lihat kelakuan kamu kayak papa. Jadi papa saya kan buruk. Sorry, bukan menghakimi. Papa saya kan punya habit yang nggak bagus gitu ya. Habit yang nggak bagus itu transfer ke saya. Jadi saya bilang sama istri saya, waduh, ini ngaco nih apa loh? Saya doa sama Tuhan. Ternyata obatnya itu adalah mengampuni, gitu ya. Sampai akhirnya belakangan, kalau saya bisa ilustrasiin gini ya, supaya cepet aja. Izin Pak Vidi ya. Pak Vidi bisa, maaf ya Pak ya, mohon izin ya. Jadi gini teman-teman, maaf ya. Ini ibaratnya ini papa saya ya. Jadi saya punya sakit hati sama papa saya. Sakit hatinya itu papa saya sudah meninggalkan saya. Waktu saya tidak bisa mengampuni papa saya, sesungguhnya, maaf Pak, saya sedang mengikat tangan papa saya pakai tali. Ya, saya tidak bisa mengampuni. Ini hanya satu kesalahan. Kesalahan kedua, dia tidak bisa dia tidak pernah kasih saya uang. Waktu saya tidak mengampuni dia karena dia selalu tidak pernah kasih saya uang, saya sedang mengikat kakinya dia. Dan lain-lainnya, kesalahannya banyak kan. Jadi saya ikat terus, lama-lama papa saya terikat gak? Terikat satu badan dong. Waktu dia terikat satu badan, saya sebagai anak, saya berpikir, lu ya orang tua nggak tahu diri ya, kapan sadarnya? Saya dulu. Lu harusnya tahu dong cara nyayangin anak seperti apa, cara bimbing anak gimana, tuntun anak gimana. Saya nuntut ke papa saya. Pertanyaannya, bisa nggak papa saya pulih? Hah? Nggak bisa pulih. Kenapa? Karena terikat. Yang ikat siapa? Saya minta papa saya pulih, tapi sesungguhnya nggak akan bisa karena saya ikat. Nah yang luar biasanya itu adalah kesalahan yang beliau ada, itu transfer ke saya. Makanya itu yang istri saya tadi ngomong, kok saya lihat kelakuan papa, sekarang kok kamu seperti itu gitu ya. Jadi kuasa ikatan dari waktu kita tidak bisa melepaskan pengampunan ke orang, bukan hanya kita sedang mengikat si papa, tapi kesalahan juga mengikat ke saya. Transfer spirit itu ada. Jadi yang rugi siapa? Dua-duanya. Dulu saya berpikir, gue akan balas lu. Gue mau buktiin betapa tersiksanya saya gitu loh. Ya. Sampai akhirnya belakangan, sampai sini ngerti teman-teman ya. Sampai akhirnya belakangan begitu kebenaran firman Tuhan dibukakan, saya mulai satu-satu ngelepasin pengampunan ke papa saya. Saya lepasin ikatan talinya, saya ampuni papa ya. Kalau dulu papa pernah tinggalin saya, tangannya terlepas. Saya ampuni papa, karena papa dulu pernah tidak kasih saya uang. Saya ampunin, ikatannya terlepas. Singkat kata, semua terlepas. Waktu dia terlepas, bisa nggak dia pulih? Bisa. Jadi, pengampunan itu bicara tentang melepaskan ikatan yang membelenggu. Ya. Jadi, itu yang menyebabkan saya akhirnya bisa pulih. Thank you Pak. Thank you Pak. Jadi di sini ilustrasi yang sangat mudah kita lihat itu sebenarnya waktu kita mau bebas, sesungguhnya yang harus kita lepaskan itu adalah ikatan itu dulu yang membelenggu orang yang bersalah pada kita. Waktu kita tidak bisa melepaskan ikatan itu, dia tidak akan pernah bisa bertobat dan saya akan semakin terikat. Jadi yang rugi adalah dua-duanya. Ya, sampai sini paham nggak teman-teman? Paham ya? Sejak dari saat itu, saya bisa mengalami pemulihan demi pemulihan.
Yang paling luar biasa itu adalah nomor satu yang dipulihkan itu adalah damai sejahtera. Yang hilang itu, yang waktu posisi saya di puncak itu, yang saya nggak pernah dapat, apa sih ini yang kurang? Gila, masa gue udah punya ini, gue punya itu, masa masih tetap kayaknya nggak maksimal. Ternyata itu teman-teman, damai sejahtera itu yang ternyata selama ini dicuri oleh si jahat. Kenapa? Karena gambaran Bapak dunia saya itu tidak benar. Pertanyaannya, salah siapa? Salah papa saya. Saya masih tetap loh waktu itu loh. Saya masih tetap, maksudnya tetap masih belum legowo gitu ya, ngampuni papa saya. Sampai akhirnya Tuhan bicara sama saya gini, dia bilang, oke, kamu nggak bisa ampuni papa kamu. Menurut kamu, yang salah siapa? Papa yang salah. Dia yang tinggalin saya. Tuhan tanya sama saya, papa kamu itu diperlakukan begitu nggak sama kungkungnya kamu, kakek? Iya juga ya. Kakek saya gak memperlakukan begitu sama papa saya. Terus Tuhan tanya lagi, kakek kamu diperlakukan hal tersebut gak sama Pongco ya bilangnya ya. Pongco ya gitu. Iya. Ternyata begitu saya urutin dari atas sampai bawah, itu adalah untuk turunan. Jadi tidak ada hak untuk saya menghakimi papa saya. Kenapa? Karena sesungguhnya dia adalah ikatan. Nah, mulai dari saat itu saya memutuskan buat saya pribadi dan keluarga saya, biarlah sampai di level saya. Waktu dari saya ke bawah, saya sudah punya anak, biarlah bukan itu lagi yang kita pegang, tapi adalah anugerah Tuhan yang kita pegang. Ini bicara tentang pilihan, teman-teman. Kita mau mengampuni, kita mau melakukan pengampunan, itu bicara pilihan, free will. Free will itu apa ya? Kehendak bebas. Ya, jadi waktu pada saat seperti itu, kita tahu itu luar biasa banget. Berikutnya saya izin boleh kesaksian satu lagi. Saya minta 3 orang boleh, Pak Alex sama itu kakak dari Papua sama bapak yang ini boleh Pak ke depan. Saya mau nanya sama teman-teman semua. Menurut kalian lepasin pengampunan gampang nggak? Hah? Enggak. Kenapa Bu? Enggak. Tersakiti ya. Kenapa? Iya kan Ibu harian sudah tahu kebenaran nih. Gampang nggak ngelepasin pengampunan setelah ini? Enggak. Betul Bu. Ibu punya omongan sama saya Bu. Pendeta udah banyak yang nasihatin saya. Karena dia tahu jalan hidup saya. Dia nasihatin. Tapi susah. Kalau saya jujur sampai 3 kali, istri saya jadi saksinya. Saya pemulihan sama papa saya bukan sekali 2 kali, sampai 3 kali. Sampai akhirnya yang 3 kali saya baru bisa rilis gara-gara apa? Ini kesaksian yang saya mau ituin ke teman-teman. Gak gampang, betul Bu. Saya agree banget sama Ibu. Gak gampang, kenapa? Kenapa mesti gue yang ngalamin gitu ya? Kenapa? Salah gue tuh apa? Kok sampai gue yang ngalamin seperti ini? Kalau kita yang salah, itu masih oke lah ya. Kita gak salah. Nah, ini kesaksiannya seperti ini. Maaf ya. Saya punya utang sama bapak ini 1.000 triliun. Ya, gak usah tanya itu buat apa, gak usah tanya. Pokoknya apa itu banyak banget lah gitu ya. Itu kalau dibuat beli kuaci mah banyak banget deh. 1.000 triliun. Terus bapak ini nagih ke saya. Begitu nagih ke saya bilang, Pak, sorry saya nggak punya uang. Saya nggak bisa bayar kamu. Terus bapak ini bilang, nggak bisa, kamu harus bayar saya. Gitu kan. Ya saya bilang, saya nggak punya uang. Sampai saya kerja setengah mati pun, saya nggak bisa bayar kamu. Terjadilah pertengkaran kecil. Tiba-tiba Pak siapa namanya Pak? Sorry. Pak Eko. Tiba-tiba Pak Eko datang. Sorry Pak, sini Pak. Maaf ya Pak ya. Tiba-tiba Pak Eko datang. Dengan baik hati, Pak Eko tanya sama saya, Jer, kamu kenapa sih ribut sama Pak Alex? Iya Pak Eko, sorry, saya punya utang 1.000 triliun, tapi dia nggak bisa, saya nggak bisa bayar dia karena nggak punya uang. Terus dia bilang, berapa sih 1.000 triliun? Nih saya kasih uangnya, kamu bayar. Dia kasih uangnya, saya bayar. Lunas nggak? Lunas. Kesini kan? Jadi saya utangnya kemana? Kesini. Waktu saya utang ke sini, terus sebenarnya saya bilang, Pak Eko, sorry loh, saya nggak tahu gimana cara bayar utang saya ke kamu. Tapi dengan baik hati Pak Eko bilang, nggak apa-apa Jer, tenang aja. Kamu nggak usah bayar. Oh yang bener Pak, nggak usah bayar. Kenapa? Karena aku sayang sama kamu.
Gitu ya. Udah, saya keluar dong. Wah, happy, ketawa-tawa dong. Keluar dari sini, ketemu sama kakak ini. Siapa kak namanya kak? Almendo. Kak Almendo. Kak Almendo ini punya utang sama saya 1 juta rupiah. Kan saya nggak punya duit. Cengli dong saya tagih. Cengli tahu ya? Kalau nggak tahu terjemahannya di bawah. Wajar, wajar. Punya utang 1 juta. Kakak ini sama saya punya utang 1 juta. Karena nggak punya duit, saya tagih dong. Kakak, mana uang kamu 1 juta? Saya mau pakai uang ini, saya tidak punya uang. Kakak ini bilang, aku nggak punya uang, Jer. Nggak bisa, kamu harus bayar. Hutang itu mesti dibayar. Kamu tahu nggak hutang itu mesti dibayar? Kakak ini bilang, aku tetap nggak punya uang, Jer. Sampai akhirnya, karena dia nggak mau bayar, saya pukulin dia. Saya habisin dia. Habis saya pukulin, saya habisin. Tiba-tiba Pak Eko datang. Dia tanya, kenapa Jer, kamu ribut sama kakak ini? Saya bilang, ini loh Pak Eko kurang ajar. Masa utang 1 juta dia nggak mau bayar? Akhirnya saya pukulin. Kira-kira Pak Eko, kalau Pak Eko lihat kejadian seperti ini, apa yang Pak Eko akan lakukan? Cengli dong Pak, 1 juta utang mesti bayar saya dong. Iya dong. Gimana kalau Bapak dengar kayak gitu Pak? Enggak lah. Maksudnya tadi utang pokok aja sudah yang 1.000 triliun udah saya bayarin, masih ada utang sejuta lu tagih gitu. Terus udah gitu doang? Iya, harus melakukan hal yang sama gitu. Bener-bener. ini Pak Eko ini belas kasih tinggi Bu. Gitu ya. Harusnya seperti itu Pak. Tapi yang saya lakukan kadang-kadang saya nggak bisa ngerilis. Lu hutang gua mesti lu tetap mesti bayar gua. Akhirnya kan harusnya ini kan karena bebelas kasih aja kan makanya nggak dipukul. Harusnya kalau lu nggak mau kamu ini Jer, sekarang lu bayar 1.000 triliun ya. Harusnya gitu kan? Gitu teman-teman. Ya, jadi ini Pak Eko soalnya udah, ya saya percaya pemuritan luar biasa sih, udah pulih. Makanya dia bilang, lu mesti bayar ya gitu. Oke. Thank you Pak Eko. Ya, oke, thank you teman-teman, Bapak Ibu semua. Oke teman-teman, jadi di sini ada ilustrasi bahwa sebenarnya Pak Eko-nya itu, kakak yang dari Papua itu adalah papa saya. Pak Alex ini adalah hutang saya dari kehidupan, hutang dari dosa nenek moyang dari Adam dan Hawa ya. Hutang dari nenek moyang aja diampuni sama Tuhan tanpa harus dibayar. Tapi Pak Alex ini yang, maaf kalau ilustrasi, Pak Alex ini yang bayar hutang semuanya. Jadi saya tidak punya hutang. Pak kakak itu cuma 1 juta, saya tidak mau merilis hutang itu gitu loh. Itu kan bukankah saya orang yang tidak tahu diri gitu loh. Makanya Pak Eko tadi bilang, lu bocengli, mesti lu bayar dong gitu kan. Tapi nyatanya saya nggak bisa itu. Nah, papa saya waktu saya bisa mengampuni papa saya, caranya itu seperti itu teman-teman. Jadi Tuhan memberikan saya impresi gitu loh. Hutang kamu sama saya bayar dengan kasih, kamu nggak usah bayar kembali. Masa hanya kesalahan papa kamu yang sedemikian kecil, kamu nggak bisa ampuni. Hutang dia hanya 1 juta, tapi kamu pukul mati dia. Bahasa gitu ya. Kamu siksa dia kayak gimana. Di situ akhirnya saya sadar. Ternyata mengampuni itu adalah bukan bicara tentang firman Tuhan aja, tapi pilihan. Ya, waktu kita tahu kuasa kerugian dari tidak bisa melepaskan pengampunan, kita sudah tahu tadi sama-sama terikat dan itu transfer spiritnya ke kita. Ya, jadi di sini tahu ya teman-teman ya. Oke, itu adalah bicara melakukan pengampunan. Yang kedua itu bicara tentang mengucap syukur kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dulu saya menganggap hidup saya itu rusak. Tapi setelah saya tahu kebenaran, hari ini saya boleh berkata kepada dunia, saya terima kasih kalau saya dilahirkan dari keluarga yang susah. Saya terima kasih kalau saya dulu kehidupan masa lalu saya jelek. Saya terima kasih. Kenapa? Dari kejadian itu, saya bisa ngelihat ternyata ada Tuhan yang melindungi saya. Ada Tuhan yang beserta saya. Ada Tuhan yang mengasihi saya. Jadi dari situ saya mengucap syukur. Kan orang gila ya, dapat masalah malah mengucap syukur. Itu kebalikan dari dunia teman-teman. Tapi di sini Tuhan ngajarin adalah
itu adalah ucapan syukur harus kita ucapkan. Kenapa? Dari kejadian ini kita bisa melihat kasihnya Tuhan. Ya, jadi di sini teman-teman, saya nggak tahu pergumulan kalian itu seperti apa. Saya nggak tahu yang kalian hadapi seperti apa. Tapi hari ini saya mau ajak teman-teman semua sama-sama tundukin kepala ya. Ya. Kita sama-sama merenungkan sekiranya di dalam kita itu masih ada rasa sakit hati, masih ada kepahitan-kepahitan yang belum dibereskan. Mari teman-teman di sini tanpa terkecuali, termasuk panitia dan saya, kita sama-sama buka hati. Kita izinkan Roh Kudus yang menilik hati kita. Mari Roh Kudus, singkapkan semuanya. Mengampuni, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari Bapak Ibu, buka hatimu. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus yang berbicara kepada kalian. Tetap dalam hadirat Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada hati kita semua. Dia sedang mengoreksi. Dia sedang menyingkapkan segala sesuatu yang menjadi halangan di dalam hidupmu, sehingga hidupmu tidak bisa mengalami kemaksimalan. Izinkan Roh Kudus yang bekerja. Mari Roh Kudus, terus singkapkan semuanya. Sekiranya teringat kalau masih ada hal-hal yang kita belum mengampuni orang, mari lakukan di sini Bapak Ibu. Bereskan di tempat ini, bereskan siang hari ini. Dia yang sudah menyiapkan segala berkatnya untuk dicurahkan kepada kita semua. Bereskan semuanya Bapak Ibu. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni
kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Bapak Ibu, dengan kerendahan hati, tetap masih dalam hadirat Tuhan, kita sama-sama tutup mata. Dengan rendah hati, kalau boleh saya bertanya, siapa yang masih belum bisa melepaskan pengampunan? Atau siapa yang mau mengampuni setelah tahu kebenaran firman? Saya undang Bapak Ibu untuk angkat tangan di tempatnya masing-masing. Dengan kerendahan hati, saya minta angkat tangan kalian ke atas. Kami mau berdoa buat kalian. Buat yang mau mengampuni dengan dengan hormat saya mau undang teman-teman untuk bisa mengikuti doa ini. Kita sama-sama. Bapak Surgawi, teman-teman bisa ikuti. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur. Siang hari ini, firman-Mu membebaskan kami. Saat ini, saya minta ampun. Kalau saya masih punya hati yang keras, yang tidak mau mengampuni semua yang bersalah. Saat ini, saya mau ambil komitmen. Saya sudah menerima kasih Bapak. Dari kasih Bapak ini, saya mau mengampuni Papa saya. Silakan teman-teman sebutkan nama papanya. Kalau sudah, Tuhan Yesus, saya juga mengampuni mama saya. Silakan sebutkan namanya. Tuhan Yesus, saya juga mengampuni saudara-saudara saya, adik-adik saya, teman-teman saya yang menyakiti hati saya. Silakan sebutkan namanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini saya terima kemerdekaan, pemulihan yang berasal daripadamu. Dengan anugerah Kristus, saya sudah melepaskan pengampunan kepada Papa, kepada Mama, kepada saudara-saudara, kepada teman-teman, semuanya. Saat ini, dengan kasih Kristus, saya mengampuni mereka. Saya memberkati mereka. Hidup mereka bisa diubahkan juga dengan hidup Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu. Gimana? Slide yang terakhir ini itu ada di ayat selanjutnya dari firman Tuhan Yeremia tadi. Sebentar ya. Nah, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini adalah salah satu bukti lagi dari kebaikan Tuhan, dari kasihnya Tuhan buat kita teman-teman. Waktu kita mengambil keputusan untuk berseru dan datang berdoa kepada Tuhan, maka Dia mendengarkan kita.
Yang kedua itu adalah apabila kita mencari dia, apabila Jerry mencari Yesus, maka Yesus akan menemukan Jerry. Apabila aku menanyakan Yesus dengan segenap hati, maka dia akan menjawab. Ini adalah bukti dari kasih Bapa kepada kita. Yang berikutnya adalah aku akan memberikan kamu menemukan aku. Ini kan dahsyat banget teman-teman. Jadi Tuhan memberikan dirinya supaya kita gampang ketemu dengan dia. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Gitu kan. Jadi dasarnya inisiatifnya dari Tuhan nih teman-teman. Ya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Jadi kita tidak lagi menjadi umat yang tersisihkan. Karena apa? Karena kasihnya Yesus. Karena apa? Karena kita sudah melepaskan pengampunan kepada orang. Ya. Jadi teman-teman, mungkin ini adalah terakhir sesi dari DE yang diselenggarakan di tempat ini. Tapi satu hal yang saya mau bilang ke teman-teman, jangan pernah ketipu dengan omongan iblis yang ngomong, kamu sudah tidak bisa apa-apa. Keluar dari sini, kamu tidak akan berhasil. Kalau kalian dengarkan kata-kata itu dari siapa? Serah dari kalian. Kalian mau arahkan kehendak kalian untuk dengarkan apa kata iblis atau apa kata Tuhan. Kalau Tuhan ngomong, seperti yang tadi tuh, memberikan hidup dalam segala kelimpahan, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Kalau kalian percaya, lakukan itu. Tapi kalau kalian mau ikutin apa kata tipuan iblis, silakan. Tapi saya berdoa siang hari ini buat teman-teman, jangan ikuti kata-kata tipuan dari iblis. Karena sesungguhnya Yesus itu sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Yaitu siapa? Dirinya sendiri. Ada nggak yang tidak ada di dalam dirinya? Nggak ada. Berkat kesehatan, itu yang tadi Ibu Jen ceritakan, kesehatan dan itu ada di dalam dia. Berkat pemulihan ada di dalam dia. Dan sekarang Yesus ada di mana? Yesus di mana? Di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Ya, jadi jangan mau ketipu lagi sama iblis. Ya, oke teman-teman, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.